رسول الله والآل قربة إلى الله في الدنيا وفي الحشر والنشر وآل رسول الله في الناس أنجموا بهم يهتدى في الدين كأنجم الزهور فإن أنا لم أمدح رفيع مقامهم كما هو محتوم علي فما عذري جزى الله عنا آل بيت النبي فهم عدتي في النائبات وهم ذخري وأطلع في برج السعادة بدرهم وأيدهم بالعز والفوز والنصر صلاة من المولى على المصطفى الذي رأى ربه مستوجبا رفعة القدر كذا الآل والأصحاب ما قضي وقتنا وسلم تسليما كثيرا بلا حصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para kiai, para tuan guru, para asatidzah, para orang tua yang mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau bil khusus habaib kita. Ada Al-Habib Husain bin Taufiq Al-Idrus, ada Al-Habib Muhammad Alwi Marzak dan yang lainnya para habaib. Mohon maaf, mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya dan selalu insyaallah mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tuan guru kita yang sahibul majlis Nurul Usra, tuan guru kita Bapak Kiai Haji Murni. Mudah-mudahan beliau Masya Allah, Allah panjangkan beserta keluarga besarnya, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya Masya Allah, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan majlis ini kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis yang mulia ini kita menyebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Majlis maulid yang apabila kita mengetahui nikmat daripada maulid tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat buat kita. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan la ya'rif qadral maulid illa man araf qadral maulud. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan orang tersebut la ya'rif qadral maulud, tidaklah seseorang mengenal qadral maulid, yaitu acara maulid seperti ini. Nikmatnya acara maulid seperti ini. Kumpul kita acara maulid artinya tasyakkur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man araf qadral maulud, kecuali orang tersebut sudah mengenal siapa maulud yang dilahirkan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ma'ana gamarun mabada ghabat wala badaghi ma'ana alladhi kina nad'i bihi syadi'an yujib. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar Maulid Simtud Durar Maulid Habsyi, beliau mengatakan ma'ana gamarun, kita ini orang Islam Masya Allah punya bulan yang dikatakan bulan purnama ini maghaba wala badaghi, tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana gamarun mabada ghabat wala badaghi, kata Imam Al-Habib Ali, kita ini umat Islam punya bulan purnama yang tidak pernah redup dan tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tenggelam dan tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Beliau mengatakan ma'ana alladhi hina nad'i bihi syari'an yujib, bulan ini apabila kita sebutkan di tengah-tengah doa kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa bulan yang dimaksud oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Beliau mengatakan ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib wa dhufruna lin nawaidi wal wasli wal tabib. Beliau bulan purnama ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi.
nikmat sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasykuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersyukurlah kalian atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat banyak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasykuru ni'matallah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan in kuntum iyyahu. Di luar insyaallah yang kena hujan mendapatkan barokah dari Allah. Amin ya amin. Sampai dikatakan salawat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat orang yang bersalawat Allah jadikan hujan, dan hujan itu dititiskan kepada manusia. Insyaallah yang kena tetesan tersebut menambahkan iman kepada Allah. Amin. Amin. Wasykuru ni'matallah. Kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wasykuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Apa artinya? Jika memang kau jadikan Tuhan, kau jadikan memang Allah ini sesembahan kalian, maka khitab dari Allah, perkataan perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dan kita turuti apa? Bersyukur atas segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tanyakan nikmat apa yang besar, nikmat apa yang agung? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tahu kepada kita untuk kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai Allah, mencintai Rasul, nikmat yang terbesar yang Allah hadiahkan buat kita, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling hebat, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama, para kiai, para tuan guru ngumpulin kita acara maulid seperti ini apa? Untuk rasa tasyakur kita, tapi belum pandai bersyukur. Tasyakur maknanya belajar bersyukur. Tasyakur sama seperti kalimat ta'allum, belajar. Tasyakur artinya belajar bersyukur. Apalagi bersyukur dengan a'zam nikmah wa akbar nikmah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi yang hebat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Jadi wajar tuan guru kita termasuk Ki Haji Murjani ayo mengajak kita semuanya untuk mengingat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang tidak akan pernah diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan setiap tahun diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi tidak akan pernah diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu selayaknya sampai kita pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sampai kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ini sebaik-baik umat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian ini sebaik-baik umat. Akan tetapi coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sudah pantas kita mendapatkan gelar sebaik-baik umat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat dosa kita, lihat ninggalin salat kita, lihat berkata pilih sana, pilih sini, lihat kita saling bersaing sana sini. Tidak, agama tidak untuk bersaing, agama untuk Allah Subhanahu wa taala, agama untuk ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Falladzina amanu bihi. Sebelum nanti kita bahaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ayat yang lain apa kata Allah? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasul. Bihi yang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Nabi, yang percaya kepada Nabi, yang cinta kepada Rasul, yang senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya senang, Allah katakan wa'azzaruhu, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan Nabi, kita mengagungkan Rasul bukan dari perintah manusia, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'azzaruhu, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya memuliakan Nabi. Wa nasaruhu, membantu syiar ajaran Rasul. Kita enggak disuruh milih-milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang
yang seorang guru yang mengajarkan kita Allah, mengajarkan kita sunnah Nabi, ikutin mereka, belajar kepada mereka, khidmat kepada mereka, turutin mereka. Kenapa? Mereka atarnya baginda Nabi besar Muhammad. Mereka orang-orang yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada saingan di dalam agama, semuanya untuk Allah, semuanya menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Makanya alladzina amanu bihi, semuanya yang beriman kepada Nabi, yang mengagungkan Rasul, wa nasaruhu, yang membantu syiar ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wa taba'u nur alladzi unzila ma'hu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Apa cahaya yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Jadi yang beriman, yang mengagungkan Nabi, membantu syiar ajaran Nabi seperti ini, kemudian yang mengikuti Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka termasuk kelompok orang-orang yang beruntung. Allah yang mengatakan beruntung, bukan manusia. Ketika Allah mengatakan beruntung, maka tempatnya syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Makanya dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sampai Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita ini orang rajin maksiat, kita selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah lantas Al-Qur'annya berubah? Kita dikatakan seburuk-buruk umat? Tidak, demi Allah, ayatnya tidak berubah. Ayatnya tetap yang mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baik umat. Tetapi dengan maksiat kita, bagaimana? Pujian ini kok tidak bisa berubah? Lantas kita cari sebabnya. Apa pujian tersebut? Gara-gara ibadah kita, gara-gara zikir kita, gara-gara tawadhu kita. Orang yang ibadah dari zaman Nabi Allah Adam sebelum dibangkitkan Rasulullah, masih banyak yang lebih ibadah daripada kita, masih banyak yang lebih zikir daripada kita. Tapi apakah mereka termasuk umat sebaik-baik umat? Tidak, demi Allah. Lantas apa sebabnya orang termasuk kita ini termasuk sebaik-baik umat? Imam Busiri, beliau mengatakan, busyra lana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu mudhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sampai dikatakan oleh Imam Busiri, beliau mengatakan busyra lana ya ma'syaral islam, hai kalian umat Islam, beruntunglah kalian, kalian ini punya kabar gembira. Ini Imam Busiri, beliau mengatakan busyra lana ya ma'syaral Islam, hai kalian umat Islam, kalian ini punya kabar gembira. Kabar gembiranya ini apa? Dikatakan ghairu munhadimi, tidak akan pernah hancur. Ini kabar gembira. Pondasi inayati ruknan ghairu munhadimi, ada pondasi yang sangat kuat umat Islam, yang pondasi ini tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Pondasi ini tidak pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang benderang sampai hari kiamat. Kita punya bangunan yang paling hebat, hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung wajibal arsaha, gunung akan berterbangan seperti kapas, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Laut-laut ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tapi umat Islam, shallu ala sayyidina Muhammad, umat Islam punya pondasi yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Apa pondasi ini? Lama Allah da'ina li ta'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus buat kita seorang dai, seorang rasul, utusan untuk apa? Li ta'atihi, mengajak kita taat kepada beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Bi akramir rusli, beliaulah semulia-mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi, junjungan dunia dan akhirat, pimpinan dunia dan akhirat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad. Bi akramir rusli, beliaulah semulia-mulia Nabi. Baru nih kita harus sadar diri, baru kita dapat gelar akramal umam, baru kita dapat gelar sebaik-baik umat. Jadi kita mendapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara
kita mendapat gelar sebaik-baik umat karena Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita sebaik-baik nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu, cintai Nabi, syiarkan ajaran-ajaran Maulid seperti ini agar anak-anak kita paham siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fi adabihi wa akhlaqihi wa adatihi wa ibadatihi wa hadithihi wa aqwalihi masyhuratan ghair majhula faqad tarakana 'ala mahajjatil bayda wal hanifiyati sayha wa sabha lailuha kan nahariha fattabi'u wa la tabtadi'u fal khair kulluhu fil ittiba' wa syarr kulluhu fil ibtida'. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang ngarang termasuk doa penutup majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala laqha. Ini yang mengarang, yang menulis adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kita kalau baca doa itu harus tahu siapa yang ngarangnya. Kemudian beliau mengatakan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhlaknya, adabnya, pembicaraannya, hadisnya, kegiatan beliau sehari-hari masyhur. Tidak ada satu ulama yang menyembunyikan daripada sejarah Nabi, dan termasuk di dalam maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid tidak boleh, Allah Subhanahu wa taala walid katsir fil Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maulid itu banyak di dalam Al-Qur'an. Lihat Sayyidatuna Maryam disebutkan dari lahirnya, jodohnya artinya mendapatkan Nabi Isa. Semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidatuna Maryam aja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, fal khair kulluhu bil ittiba. Jadi apa nih intisari daripada kita mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya bongkol daripada kebaikan, bongkol dari kebaikan dunia dan akhirat, kenikmatan daripada kebaikan dunia dan akhirat, fal khair kulluhu bil ittiba. Tidak lain dan tidak bukan kita mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Jangan wafasyar kulluhu fil ibtida. Maka bongkol daripada keburukan, kita jauh daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun terakhir di dalam surah Muhammad ayat kedua pun disebutkan hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ini ayat jelas, rumus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah cukup hanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita katakan, "Oh, saya iman kepada Allah, saya percaya kepada Allah," tapi tidak mengikuti Nabi, tidak sholat 5 waktu, tidak belajar ilmu, tidak mau mensyiarkan majelis salim, belum dikatakan imannya sempurna. Makanya Allah kasih kita rumus langsung di dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman, walladzina amanu wa amilus yang beramal soleh, sholat 5 waktu amal soleh, berpuasa di bulan Ramadan amal soleh, akhlak yang bagus amal soleh, adab yang bagus amal soleh, hadir pengajian seperti ini sama guru Nurjani amal soleh. Ini amal soleh. Makanya Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ma ma'ak thamaratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Enggak ada orang bisa mengambil nikmat buah yang begitu manis di akhirat Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal amal. Ada dua yang cuma kita bawa di akhirat Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal amal. Makanya walladzina amanu wa amilus, bukan hanya beriman dan beramal soleh saja. Apa rumus yang ketiga? Rumus yang ketiga, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Beriman, patuh, tunduk dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi rumusnya 3. Kita bawa pulang nanti ke rumah tangga kita, iman kepada Allah, beramal soleh, dan ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ayat selanjutnya Allah katakan? Wa huwal haqqu min rabbihim. Ini
Itulah yang benar. Itulah rumus yang benar ketika kita melakukan iman kepada Allah, beramal soleh, mengikuti Nabi SAW. Apa kata Allah? Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kita ini orang-orang banyak melakukan kemaksiatan, tapi beriman kepada Allah kuncinya. Beramal soleh, mengikuti Nabi SAW. Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha balahum, dan kehidupan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara mulai pada siang hari atau sore hari ini di tempat kita guru besar kita Haji Murjani, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya. Habaib-habaib kita mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah. Ya Allah, catatkan nama-nama kami mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, catatkan nama-nama kami mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Ya Allah, kami berwasilah di tempat yang mulia ini dengan berselawat menyebutkan nama kekasih-Mu, maka gabut kami ya Allah, mudahkan hajat kami ya Allah, mudahkan kehidupan kami ya Allah, jadikan kami orang-orang soleh ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman ya Allah, izinkan mata kami yang banyak maksiat anwar Rasulullah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Begitunya ilmu kita dapatkan dan kita ucapkan terima kasih